Wah, iki nek dikumpulke nek sak kolte ya ono, Kak. Saya yakin kalau di sini dulu pernah berdiri sebuah bangunan pemujaan kuno. Hampir mirip dengan bangunan Candi Kimpulan. Nah, sore hari ini kita berada di Desa Jatirejo, tepatnya di sebuah lahan produktif yang ditanami padi. Nah, tempat yang akan kita parani apa, Kak? Tempat yang akan kita tuju yaitu berada di sebelah sana. Apa, Kak? Oke. Iya, gede-gede, Kak. Iya. Kerata nemu aku. Kereng ini tuh. Senengane meli biyen. Ya gitu, Kak. Sorry tuh, Kak. Iya. Nah, pala kasih. Nah, gue nyoh. Tempat yang kita tuju sebenarnya berada di lahan yang agak tinggi itu. Itu namanya Sawah Mboto. Nah, selain Watu Pawon, ternyata di Kelurahan Kawengen ini ada lokasi yang tepatnya berada di tengah-tengah sawah. Nah, lahan itu merupakan lahan bengkok warga yang secara kebetulan terdapat beberapa sisa-sisa material yang diduga batu yang dulu pernah tersusun untuk bangunan sebuah pemujaan kuno atau yang disebut dengan candi. Nah, kita sebenarnya kemarin kita berdua sudah ke sini, cuma belum saatnya kita eksplor sepenuhnya. Waktu sudah menunjukkan maghrib. Nah, wah, kita mencari bukti keberadaan. Nah, satu. Kak, iki ono noh, Kak. Kak. Kita bisa temukan lagi di sini. Cuma batu yang barusan tadi itu sudah aus. Sik wingi sampean weruh ngendi, Kak? Sik sampean weruh wingi ndi? Oh, kuwi iki. Dua. Nah, ini. Dua. Sudah terlihat kan, ini batuan ini berbentuk pola. Cuma memang dulu ceritanya bisa diberi nama Sawah Mboto. Di sini itu banyak bebatuan. Selain material yang terbuat dari batu, juga banyak juga yang terbuat dari semacam batu bata merah itu. Makanya sawah sini terkenal dengan sebutan Sawah Mboto. Dulu banyak sekali ditemukan di sini batuan-batuan berpola seperti itu.
Tapi kita belum bisa mengatakan kalau daerah sini itu merupakan potensi situs yang dulu pernah ditemukan, karena untuk pendukung lainnya belum banyak dijumpai lagi sih. Ndi Kak? Yo. Oh hei. Tadi 1 2 3. Ini dia bernama Kakak Yuli. 2 kali ini Kak Yuli ikut blusukan. Oh ya mbek iki to Kak. Heeh iki Kak. Wih mbek iki heeh. Cuma memang wis aus kok Kak. Iki barang. Material batune iki padas. Jadi batu putih. Loh, tapi angel dicekuk. Nah. Heeh Kak. Wah iki malah metu nganune iki. Metu apa jenenge? Kayak semacam pelipit. Bener Kak? Nah. Lah iki to Kak. Iki. Cuma memang sudah aus. Kalau menurut cerita warga yang dulu waktu saya berusukan pertama kali ke sini itu, memang pusatnya di situ. Dulu pernah ditemukan oleh warga yang menggarap lahan ini, karena lahan ini memang lahan bengkok ya Kak ya? Ha? Lahan bengkok warga apa lurah? Oh, bengkok lurah. Nah, jadi lahan bengkok kepala desa. Ada warga yang memang beliau menggarap lahan ini. Waktu saya berusukan pertama kali ke sini bersama Kakak Pendi sama temennya Mas Alek itu sempat menggali informasi kenapa di lokasi ini diberi nama Sawah Mboto. Terus yang kedua, memang Bapak itu bercerita kalau memang di sini itu diberi nama Sawah Mboto karena ada batu-batuan dengan ukuran yang sama, dengan bentuk yang sama, yaitu bentuknya kotak. Selain batuan juga pernah diketemukan batu bata merah, cuma cenderung lebih banyak batuan yang ini material batuannya. Nah, demikian kalau saya menyebutnya bahwa dulu potensi situs atau berupa bangunan, pernah di sini itu berdiri bangunan pemujaan kuno atau yang disebut dengan candi. Nah, ini lagi. Ini. Cuma memang batuannya itu sudah rusak karena apa ya? Semacam benda keras, terkena benda keras. Dulu sempat juga sama si bapak yang menggarap lahan ini, setiap kali mencangkul itu selalu menemukan batuan dengan berpola bentuk yang sama, dengan ukuran yang sama. Konon katanya beliau seperti itu. Terus beberapa batuan itu ditumpuk di pematang sawah, sehingga saking banyaknya batuan tersebut sudah penuh. Secara kebetulan ada pembangunan jalan yang di atas itu. Nah, terlihat banyak lalu lalang motor itu. Kalau ke arah sana itu sebenarnya ke arah Kabupaten Demak atau Meranggen. Ini sebenarnya jalur lintas
kabupaten kalau saya menyebutnya, bisa juga lintas kecamatan, karena di sini itu masih ikut Kecamatan Ungaran Timur. Nah, pada waktu pembangunan jalan tersebut saya juga pernah menggali informasi ke petaninya. Waktu pertama kali busukan ke sini, bapak petani itu mengatakan dulu batuannya itu pernah dikumpulkan di pematang sawah, setiap nemu dikumpulkan di pematang sawah. Terus ada proyek pembangunan jalan yang saya sebutkan tadi, berhubung batuan itu terlalu banyak di sini, makanya batuan material yang diduga dulu pernah dijadikan komponen atau susunan bangunan pemujaan kuno itu dimanfaatkan untuk mengaspal jalan yang di depan sana. Nah, yang sisa-sisanya ya seperti tadi, tinggal sisa-sisa berapa, tapi ini masih berusaha istilahnya kita mencari lagi untuk lebih detail, supaya orang itu kalau cuma 3 mungkin kan enggak mungkin kalau di situ dulu pernah ada bangunan candi. Makanya kita masih tetap berjalan dan kita masih menelusuri. Ya sembalik rene meneh mau kene kan wis. Sambung cerita mumpung saya masih ingat, waktu saya menggali informasi dengan petani yang menggarap lahan sawah ini, saya sempat melontarkan dulu di sini itu pernah berdiri bangunan candi, Mbah. Candi ki opo? Candi orang nono candi neng kene, bilangnya seperti itu. Cuma terus beliau bercerita kalau struktur batuan tersebut ditemukan itu secara berjajar. Jadi kalau dari omongan beliau yang saya tanggap atau yang saya tangkap itu, bangunan itu hampir menyerupai dengan panggung gitu, seperti itu. Oh lagi gitu Kak. Oh nah iki yo gede iki metu nganune neh Kak, metu pelipite neh kok. Neng ya wis sampai iki ada 2 ini sama ini. Kalau saya mengiranya ini tetap bagian istilahnya kakinya paling bawah mungkin, karena untuk batu-batuan yang paling bawah itu diketemukan akhir-akhiran. Untuk yang atas yang saya utarakan tadi, beberapa hampir sebagian besar itu sudah dijadikan material pendukung untuk mengaspal jalan yang di belakang. Nah ini wih jane iki akeh ya Kak, gede-gede ya Kak gitu Kak. Aku ngene iki nek weruh ngene iki hawane tak dudu itu Kak. Iki lho. Wih sing ketok tenan iku. Gede ya Kak. Nah ini iki nek aku bedhek malah jekon iki mesti sambungan iki ya ngisor iki Kak. Gedene kok ngene gitu. Iki sik tak pateni sik, tak njajal bongkar sidik Kak. Nah tadi cuma ada unsur kecurigaan, ternyata memang benar batu yang di atas ini berpola kotak. Cuma untuk yang di bawahnya itu yang sebagai tumpuan itu sebenarnya malah lebih besar ketimbang ini. Cuma kecurigaan saja, apakah mungkin di bawah sini itu ada penopangnya batuan lagi. Kalau memang ada, berarti mungkin masih ada lagi banyak sampai sana. Mungkin loh. Ini bukti untuk menguat bahwa dulu di sini itu pernah berdiri sebuah bangunan pemujaan, tapi bukan mirip candi atau sama dengan bangunan candi pada umumnya yang ada kemunca, ada hiasannya. Kalau saya menyebutnya di sini itu hampir menyerupai bangunan candi yang berada di UGM atau mana itu, Candi Kimpulan namanya. Kita cari bukti lagi. Nanti Kak mulai. Oh iya.
Nah, ini lumayan besar. Nah, ini kalau saya menduganya batuan yang barusan tadi kita apa ya, coker lemahnya, bahasanya kita gali sedikit tanahnya, mungkin batuannya sebesar ini. Sebentar kita kasih, ini besar loh. Ada berapa? 1, 2, 3, ada 3 jengkal. Nah, terus tidak jauh dari mungkin jarak 3 meter itu ada lagi. Terus tadi kan kita dari sana itu, terus ada lagi yang sini ini, terus yang ini. Dan kakak Yuli juga menemukan di bawah itu juga masih ada yang ukuran lebih besar lagi. Ini kak, wah itu melorot ini kak. Oh iya, ini kayaknya malah akeh sing ketimbun ning kene kak. Wong iki watu kabeh, ini cuma wis aus, wis kebandul. Ya iki contohnya ini. Endi to? Wah ini. Terus yang itu masih berwujud pola, cuma tidak aturan. Wah lah iki tuh kak, wah jian lah kok malah ketok ini juran. Kak iki kak, iya bener kak. Nah ini kotak, cuma memang sudah rusak pada bagian sisi-sisinya, tapi ini masih kelihatan berbentuk kotak. Aku padane kon ngumpulke gelem kok kak. Piye no kak? Saya tak munggah rono kak. Ih yoi, kak, bener kak. Wah wis kebandul rusak nek kawisan kak. Iki kak, iki yang paling penting. Kok ndelalah ya nemu tuh kak. Padahal, ini. Nah, ini kalau ini bentuknya bulat. Ini bentuknya bulat, berbentuk bulat. Struktur pahatan yang seperti ini saya pernah menemukan beberapa. Kalau di daerah bangunan candi itu ada di Candi Plausan Lor. Candi Plausan Lor itu ada pahatan batu semacam bulat pipih seperti ini yang berada di depan arca Buddha. Terus ada lagi yang di Kabupaten Semarang itu dikenangkan, itu ada seperti ini. Kalau tidak salah ada sekitar 9. Terus ada lagi di Candi Asu Sumowono itu juga ada seperti ini. Terus masih banyak lagi yang tidak bisa saya sebutkan karena mungkin agak lupa. Nah, fungsinya ini sebenarnya kalau orang mau mengadakan pemujaan itu biasanya dengan orang itu dengan posisi kaki ditekuk, terus lutut berada di atas batuan ini, terus tangan kayak seperti menyembah, kedua tangan di depan dada, posisi seperti menyembah seperti itu, kayak menyembah raja-raja seperti itu. Tapi itu dilakukan di depan patung atau arca. Kalau yang saya ketahui itu. Dina kak.
Wis kegurukan, rata-rata wis guru kabeh. Rono wis sampean Kak? Iki yo. Heeh. Oh kae Kak, ketok kae. Kae. Nah, semakin banyak yang kita temukan walaupun hanya sekedar batu pisahan, maksudnya batu yang sudah pindah dari aslinya. Nah, batu-batuan seperti ini dimanfaatkan oleh warga untuk apa ya istilahnya, menahan pematang sawah supaya tidak longsor ke bawah. Ini ada 1, 2, terus 3, 4 ini. Ada 4. Di sini malah lumayan agak banyak ya. Ada berapa ini? Malah masih kelihatan ini. Nah, ini. Wah, Kak. Iki pala akeh. Nih. Kita hitung ya. 1. Terus itu 2. Terus ini 3. 3 ya. 4. Ini 4. Malah keren iki dia. Kak. Ono sing apik. Nah, ini malah kelihatan pelipitnya, Bro. Ini kelihatan pelipitnya ini malahan. Nah, ini. Nah, ini lumayan besar loh. Ini ada pelipitnya ini. Ini jenis batuannya sama semua. Ini berarti 1 2 3 4 5 6, ada 6. Ada 6 material. Walah lah kok malah doning kene jebul akeh men ki. Ini. Terus ini. Ini juga. Nah. Ini. Terus ini. Kita buka enggak apa-apa ya. Nah, ini. Terus ini. Terus ini. Aduh. Ini. Terus ini. Kalau ini bukan, beda batunya. Ini. Ya, terus ini. Kalau ini bukan. Terus ini. Wah. Ketok kabeh. Ayo Rak, wis yakin nek kene bangunan pemujaan. Wis ki batuan kotak sing lumayan agak utuh. Nih. Kita kembalikan daripada di bawah nanti malah kebandul pacul. Iki ini masih ini terus banyak sebenarnya, masih banyak ini. Jadi kilo Kak, aki Kak. Ini. Iki malah jek utuh kotak iki malahan. Gitu. Gitu Kak. Tapi nganu Kak, tekan kene yo Kak. Tekan iki lho Kak. Dhewe mu urung rene ya?
Ki, asem sing utuh kotak akeh pol, Kak. Iki. Ki. Wah, iki nek dikumpulke nek sak kolte ya ono, Kak. Jan. Akeh, Kak. Akeh. Nah, singkatnya gini. Berarti dengan adanya nama topografi atau toponimi, nama toponimi sebuah daerah atau suatu daerah dengan sebutan Sawah Mboto, saya yakin kalau di sini dulu pernah berdiri sebuah bangunan pemujaan kuno, tepatnya di atas itu, atau yang sering disebut dengan orang bangunan candi, walaupun tidak sama halnya dengan bangunan candi pada umumnya. Kalau yang di sini itu model panggung hampir mirip dengan bangunan candi Kimpulan. Itu kalau menurut saya. Karena untuk apa? Untuk pendukung lainnya yang dulu pernah saya tanyakan ke petani, ada yang namanya kemunca atau hiasan atau relief yang saya gambarkan dengan bahasa saya sendiri sehingga petani itu bisa menangkap. Dan petani itu mengatakan tidak ada, cuma ada batuan polos berbentuk segi empat, polos berbentuk segi empat seperti itu. Berarti situs yang berada di Desa Kawengen, melune itu Kak, ini Kak. Desa Kawengen itu ada 2 tempat, Watu Pawon juga Sawah Mboto. Iki toh, iki era Kak. Iya. Toh. Nah, semakin banyak. Kira-kira nek ngomong mbek Kak Pendi karo kanca-kancane ngono nek trimo dikumpulke nggon pematang cuma gawe bukti ngono ndak ya gelem ya Kak ya. Maksudnya Kak Pendi dijak karo kancane kok Mas Alek. Cuma dijikuki toh. Dikumpulke tok gawe tetenger. Dhisik iki kene pernah ana candine, ngono lho. Gelem ya Kak? Gelem mungkin ya. Ngrek konfirmasi karo Alek. Ya. Itu pusat bangunan candinya di situ. Kalau dugaan saya di situ di atas, karena itu tanah yang paling tinggi dan lapang. Di sebelah sana itu memang agak tinggi, tapi yang paling bagus itu sini objeknya. Terus kalau ini cuacanya bagus, mungkin apa ya, awan agak berkurang, tepat di sana itu ada Gunung Ungaran. Nah, di sana matahari terbenam. Oke, terima kasih sekian untuk ngabuburit. Saya kira Ramadan itu bro Kak? Orang itu Mas. Aku bisnis longsor, jadi pendak. Wes ana 2 minggu gitu ya Kak ya. Ora terulas saiki berarti. Nah. Keren. Blusukan ngabuburit Ungaran Timur, Desa Kawengen. Pisi piye to? Ini. Terima kasih.